Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 2B. Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santacita, penyunting Handaka Wijananda. Penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para bhikkhu di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 2. Apakah diri itu? 16 September 1998. Delusi keterbebasan. Lanjutan. Salah satu masalah yang orang-orang alami ketika mereka melakukan meditasi wawasan dan meraih wawasan mendalam adalah mereka tidak cukup lama dalam menyinambungkan perhatian. Jika batin tidak mampu memperhatikan napas selama 5 menit tanpa berkeliaran, bagaimana mungkin batin mampu mempertahankan perhatian pada suatu objek wawasan dalam waktu yang cukup lama untuk benar-benar menyingkapnya? 5 menit tidaklah cukup. Kita harus memperhatikan objek meditasi selama berjam-jam untuk melihat muncul dan lenyapnya. Kita harus menyinambungkan perhatian kita cukup lama untuk memperoleh cukup data agar dapat menyingkirkan keyakinan dan gagasan lama kita. Cukup lama untuk dapat melihat kebenaran. Dalam kiasan bunga teratai, matahari harus cukup lama menghangatkan kelopak teratai agar kelopak bagian dalamnya dapat terbuka. Batin harus menyinambungkan perhatiannya cukup lama pada sesuatu seperti pilihan atau niatan atau cetana. Salah satu sangkara yang paling penting sebelum Anda dapat sepenuhnya memahami, mengerti, dan melihat hakikatnya. Cetana itu terkondisi. Kita mengetahui cetana itu terkondisi karena ketika kita masuk ke jhana, maka cetana berhenti. Begitu Anda mulai melihat cetana sebagai terkondisi, itu akan membuat Anda meragukan bahwa Andalah yang melakukan ini dan mulai melihat apa tepatnya cetana itu. Ingat, saya telah mengatakan bahwa ini adalah delusi diri. Cetana itu nyata, tapi kita keliru menganggapnya sebagai diri. Kita menambahkan sesuatu yang tidak ada di sana. Itu seperti fata morgana. Ada cahaya nyata yang sampai ke retina, namun kita mengelirukannya sebagai sesuatu yang lain. Hal yang sama dengan cetana, si pelaku, atau lebih tepatnya, yang melakukan pilihan. Lihatlah lagi dengan mendalam berulang kali, dan Anda mulai menemukan mengapa Anda mengatakan hal-hal ini. Melakukan hal-hal ini berulang kali. Kita melakukannya karena sebelumnya kita telah melakukannya. Kita mengatakannya karena sebelumnya kita telah mengatakannya. Itulah kebiasaan. Karena kita merasakan kesenangan di sana sebelumnya, maka batin mencari kesenangan lagi di sana. Kita akhirnya melihat bahwa kita tidak mampu menghentikan ini karena hal ini terkondisi. Ini muncul dari hal yang ada di luar diri kita, di luar diri atau aku. Kadang orang mengajukan pertanyaan yang bagus. Jika cetana itu terkondisi,
bagaimana mungkin kita menghentikannya dan menembusi kecerahan? Kita bisa menghentikannya karena Buddha ada dan karena kita memiliki ajarannya. Kecerahan Buddha itulah yang menghasilkan kondisi untuk menghentikan cetana kita. Tanpa kecerahan Buddha, hampir mustahil bagi kita untuk menciptakan niatan sendiri untuk menghentikan sangsara. Karena sifat terkondisi cetana, jika itu tidak dikondisikan oleh Buddha, cetana hanya akan berputar-putar. Cetana akan mengasup dirinya sendiri. Perlu suatu masukan dari luar untuk memutus lingkaran ini. Dan hal itu datang dari para arhanta, dari Buddha. Mengamati cetana itu menarik. Saya telah menyebutkan beberapa pengalaman yang saya alami dengan cetana, dengan kehendak saya. Pada mulanya, saya benar-benar berpikir bahwa saya mengendalikan badan dan batin ini. Jika saya memutuskan untuk melakukan sesuatu, saya melakukannya. Tapi salah satu hal yang benar-benar mengguncang saya sewaktu muda adalah betapa saya ini adalah makhluk kebiasaan, makhluk pengondisian. Pada zaman hippie, saya seorang pemberontak. Saya pikir saya adalah seorang individu yang membuat pilihan saya sendiri. Itulah intisari pemberontakan. Membuat pilihan Anda sendiri, alih-alih mengikuti apa yang semua orang lainnya lakukan. Lantas, saya pergi ke festival musik rock dan menemukan setiap orang lainnya berpakaian seperti saya. Mereka punya gaya rambut yang sama dengan jenggot, manik-manik, dan celana panjang hijau beludru. Saya bukanlah satu-satunya. Mungkin saya satu-satunya yang memakai celana panjang hijau beludru di Acton. Namun jelas bukan satu-satunya di Island of Wight selama festival. Saya menyadari bahwa saya hanya mengenakan seragam. Dan sejak saat itu, saya mulai melihat bahwa itu hanyalah hal yang fisik, eksternal. Seberapa banyak dari batin Anda yang cuma mengenakan seragam? Dengan pilihan Anda, dengan pikiran Anda sama saja dengan setiap orang lainnya. Seperti domba. Saya ingat seorang biku yang pernah bercerita kepada saya bahwa ayahnya seorang petani dan ia bekerja di pertanian. Suatu hari, ia menemukan sebarisan penuh domba mengelilingi semak lebat di tengah ladang. Mereka tidak bisa melihat sisi lain dari semak tersebut. Jadi mereka semua mengelilingi semak belukar itu membentuk lingkaran. Ia tidak tahu sudah berapa lama mereka di sana mengikuti satu domba di depannya dalam lingkaran yang tak terputus. Tapi ia menduga bahwa jika ia tidak memutus lingkaran, maka domba-domba akan terus berada di sana sampai hari ini. Terus berjalan saling mengikuti satu dan lainnya. Itu adalah kiasan hebat untuk batin yang hanya mengikuti satu pikiran ke pikiran lainnya. Satu pilihan ke pilihan lainnya. Terus berputar dan berputar dalam sangsara. Sebagai petani, ia berhasil memegang salah satu domba dan menariknya keluar dari lingkaran, memutus barisan itu. Dalam kiasan itu, si petani melambangkan Buddha yang memutus sedikit delusi untuk menghentikan seluruh lingkaran proses pengondisian ini. Lihatlah pada yang melakukan dan tanyai diri Anda sendiri, apakah itu yang Anda anggap diri Anda? Apakah penting bahwa Anda memiliki kebebasan untuk memilih? Apakah Anda takut tercuci otak dan orang lain mengambil alih pilihan Anda? Apakah Anda takut menyerah pada winaya atau peraturan wihara? Mengapa? Tidakkah Anda menganggap pilihan itu milik Anda? Anda pikir Anda ingin merdeka, tapi pada dasarnya Anda berada di bawah khayalan bahwa cetana itu diri, aku, atau milikku. Mengapa saya bikin lelucon konyol? Suatu kali, saya punya kesempatan untuk mengunjungi salah satu dari para arahanta, Taungpulu Sayadaw. Waktu itu saya bersama biku lainnya di Bangkok, dan kami mendengar beliau sedang ada di kota,
sehingga kami mengunjungi beliau. Beliau di sana, sehingga kami menemuinya untuk berbincang. Ada seorang penerjemah dan 2 biku lainnya bersama saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan konyol menurut saya, sehingga saya melontarkan pertanyaan paling konyol. Saya hanya punya 1 kali kesempatan bertanya kepada biku hebat ini. Taung Pulu Sayadaw. Saya cukup nakal bertanya kepada beliau, "Siapa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini?" Taung Pulu menjawab tanpa tedeng aling-aling, "Nama." Meskipun beliau hanya bicara dalam bahasa Birma, saya mengerti kata dari bahasa Pali, nama, batin, itu saja. Itulah batin, hanya proses. Bukan Taung Pulu yang menjawab. Jawaban itu benar-benar menohok saya. Ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada para biku hebat ini, kadang mereka memberikan jawaban yang tak terduga. Jadi inilah hal-hal berulang kali saya renungi. Kita melihat bahwa tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan ini. Hanya nama, batin, bukan sesuatu, bukan seseorang, sekedar proses yang memilih. Pandangilah pilihan lekat-lekat, karena dari pilihan itulah kita mengendalikan. Pilihan adalah kelekatan, kendali adalah nafsu, dan itulah yang menciptakan sangsara. Anda tidak bisa tanpa pilihan. Itulah salah satu dari banyak kesalahan Krishnamurti. Kesadaran tanpa pilihan. Menurutnya, namun ia memilih untuk tanpa pilihan. Pilihan itu ada di sana. Cetana itu ada, tapi kita perlu melihat penyebabnya. Saat kita melihat dari mana itu berasal, kita menyadari bahwa itu tidak berasal dari aku, bukan datang dari suatu Tuhan. Itu tidak berasal dari apapun. Itu hanya sebab dan pengondisian. Ada banyak alasan mengapa saya bicara seperti ini. Jika Anda ingin mengetahui mengapa saya melontarkan lelucon konyol, itu karena ayah saya biasa melontarkan lelucon konyol. Itu terkondisi. Jadi jangan salahkan saya. Begitu kita mulai melihat ini, kita memahami sangkara itu bukan diri, bukan aku atau milikku. Jika itu bukan milik kita, maka kita dapat membiarkannya. Itulah ujian untuk mengetahui apakah kita benar-benar telah melihat anatta. Jika kita benar-benar melihat bahwa tubuh ini bukanlah milik kita dapat melepas. Kita dapat membiarkannya mati. Jika seseorang mendekat dengan membawa sepucuk pistol dan akan menembak kita, jika tidak ada tempat untuk melarikan diri, baiklah, biarkan mereka menembak. Kita mampu tidak takut sedikit pun karena kita tahu bahwa tubuh ini bukanlah milik kita. Dengan cara yang sama, jika seseorang datang untuk mencuri mobil kita dan kita tidak bisa mencegahnya, baiklah, pergi saja. Itu bukan milik saya. Mobil itu milik Buddhist Society, dan semoga perusahaan asuransi akan membelikan kita mobil yang baru jika mobil itu dicuri. Jika tidak begitu, tidak masalah. Kita cuma tidak ke Nolamara pada Jumat malam. Itu malah bagus. Kita mesti memandang tubuh kita dengan cara yang sama seperti mobil wihara. Mobil ini memudahkan, tapi kita tidak memilikinya. Apapun itu, jika kita melihat bahwa kita kehilangan itu, maka kita takut. Atau kita tidak mampu melepas. Itu berarti kita menganggapnya sebagai milik kita. Ada diri di sana. Sanggupkah kita melepas pilihan? Dapatkah kita, sebagai contoh, membiarkan biku senior melakukan semua pilihan? Mengapa tidak? Atau bahkan lebih dalam lagi, dapatkah kita berhenti memilih? Ketika Anda bermeditasi, dapatkah Anda melepas cetana ketika Anda sedang menjalani samadhi? Apa yang saya tanya adalah, sanggupkah Anda memasuki jhana? Dalam jhana, proses memilih itu berhenti. Kita tidak melakukan apapun. Batin bergeming.
Cetana menggerakkan batin. Cetana menggoyang batin, mengusik batin. Dalam jhana, batin berada dalam damai, tidak bergerak. Anda baru bisa menyebutnya sebagai kesadaran tanpa pilihan. Kesadaran tanpa pilihan dalam jhana adalah momen di mana tidak ada pilihan. Tidak ada cetana baru yang muncul, hanya cetana lama sebelum jhana. Orang kadang mengkritik saya tentang ini dan berkata bahwa dalam Anupada Sutta, Majjhima Nikaya 111,4, Bhante Sariputta mengetahui dalam jhana pertama bahwa ada cetana di sana. Beberapa tahun lalu, saya memberikan kiasan tentang bagaimana cetana itu pas dengan jhana. Itu seperti menembakkan anak panah. Anda membidik dan Anda melepas. Bidikan ada di sana. Sasaran ada selama anak panah melesat terbang sampai anak panah itu mengenai sasaran. Tapi begitu anak panah ditembakkan dari busurnya, anak panah itu tidak bisa mengubah arahnya. Cetana itu tetap. Bidikan itu tetap. Anda dapat mengatakan bahwa bidikan itu terbawa bersama anak panah sampai anak panah itu mengenai sasaran. Hal yang sama berlaku bagi jhana. Anda memiliki cetana, tapi begitu jhana dimulai, panah diluncurkan dari busur dan panah itu terbang membawa cetana, tapi tidak bisa diubah arahnya sampai terbangnya keadaan batin itu berakhir dan jhana berhenti. Itulah bagaimana cetana hadir dalam jhana. Cetana itu tidak dapat digerakkan, tak bisa diaktifkan. Untuk melihat yang melakukan sebagai bukan aku atau milikku, bukan diri, sudah cukup untuk mampu melepas dan mampu berdiam tanpa berpikir, tanpa berbuat, mengizinkan proses itu untuk berhenti. Kiasan Ajahn Chah yang terkenal adalah selembar daun yang hanya bergerak karena tiupan angin. Sifat alami daun adalah diam. Jauhkan angin darinya, maka daun pun makin sedikit goyangannya dan terus berkurang sampai daun akhirnya diam. Ambil cetananya yang merupakan daun pada kiasan itu, maka batin pun berkurang goyangannya dan terus berkurang sampai berhenti dalam jhana. Itulah jhana itu. Batin berhenti dan tidak bergerak. Mereka yang belum bisa melihat cetana sebagai tiada diri akan mengalami kesulitan dengan jhana. Renungilah. Bangkitkanlah wawasan akan tiada diri. Yang melakukan sebagai bukan aku, bukan milikku, bukan aku yang melakukan hal-hal ini. Bukan aku yang memilih hal-hal ini. Selidiki itu, sampai tiba saatnya Anda sanggup melihat cetana hanya sebagai proses. Ada sebabnya, ada akibatnya, dan Anda melihat semuanya. Itu bukan aku. Benteng terakhir. Ada tempat lain yang menjadi benteng terakhir, diri. Diri berada dalam benteng, puri abad pertengahan miliknya. Puri memiliki benteng atau menara. Bagian terkuat dari puri atau benteng yang dikelilingi tembok puri. Di luar dinding ada parit dan pertahanan. Seperti itulah berusaha mendekati benteng delusi diri. Anda pergi melintasi rintangan demi rintangan sampai Anda akhirnya tiba di pusat delusi diri terpampang. Ini adalah tempat terakhir dan Mara akan mempertahankannya mati-matian. Diri itu adalah si pelaku dan termasuk bahkan si pengetahu yang mengetahui, yang mengalami, winyana, citta, terserah istilah yang Anda suka. Anda menganggap yang mengalami itu sebagai Anda. Anda pikir aku yang ada di balik mata ketika Anda melihat, atau aku yang mendengarkan di balik telinga,
Atau aku yang berada dalam tubuh merasakan semua nikmat dan sakit melalui indera sentuhan? Atau aku yang mengalami pikiran? Anda harus menyelidiki kesadaran ini yang mengetahui dan mengajukan pertanyaan, apakah aku menganggap ini sebagai diri, sebagai aku, atau milikku? Makin Anda mengetahui dan mengalami, makin besar jadinya hayalan diri. Aku sudah ada di sana, aku sudah melakukan itu, aku tahu semua ini, aku telah mengalami semua itu. Lihatlah bahwa yang mengetahui itu bukan aku, bukan milikku, bukan diri. Uji pemahaman itu dengan melihat apakah Anda sanggup melepas, mengetahui, dan membiarkan mengalami. Saat Anda sanggup meletakkannya, saat itulah Anda memahami bahwa itu bukanlah aku, bukan milikku, bukan diri. Bisakah Anda menaruh melihat atau pikiran tentang melihat, mendengar atau pikiran tentang mendengar, membawi atau pikiran tentang membawi, mengecap atau pikiran tentang mengecap, menyentuh atau pikiran tentang menyentuh dalam meditasi Anda? Atau apakah semua suara mengganggu Anda? Atau seperti yang Ajahn Chah katakan, apakah Anda yang mengganggu setiap suara? Jika begitu, mengapa? Itu karena Anda masih menganggap kesadaran, yang saya maksud di sini adalah kesadaran panca indera, sebagai milik Anda, sebagai diri Anda. Aku mendengarkan ini. Jika aku tidak mendengarkannya, maka aku hilang. Itulah alasan Anda tidak akan mau melepas pengalaman tubuh ini. Jika aku tidak mengalami tubuh ini dan segala sesuatu berhenti, maka aku tidak ada. Itulah alasannya kita tidak sanggup melepas. Jika kita bisa memahami kesadaran itu, batin mengetahui bahwa itu bukan aku, bukan milikku, bukan diri, maka kita dapat membiarkannya. Itulah cara agar kita dengan mudah masuk jhana. Tidak ada urusannya dengan aku. Lihatlah pada apa yang Anda anggap diri, si pelaku, atau si tahu. Akan tiba waktunya, terutama setelah meditasi mendalam, saat Anda memandang seluruh 5 khanda ini, khususnya si pelaku dan si pengetahu, dan Anda melihat sampai amat mendalam bahwa tidak ada sesosok orang pun di sana, tidak ada makhluk. Itu bukanlah milik Anda, bahwa itu sepenuhnya terkondisi. Kiasan yang sangat sering didengar untuk jhana adalah kiasan tentang danau. Ketika ada riak di permukaannya, ada aktivitas, maka batin tidak damai. Ketika kita melihat ke danau tanpa riak apapun, saat permukaannya sepenuhnya mulus tanpa pergerakan atau pergolakan, baik di permukaan maupun di dalamnya, batin damai. Hanya saat itulah kita bisa melihat ke dalam air dan mampu melihat tembus sampai dasarnya. Jika ada pergerakan apapun, itu menciptakan suatu gangguan di dalam air. Cahaya terbengkokkan, dan kita tidak benar-benar mampu melihat jelas apa yang ada di dasarnya. Terkadang, lumpur teraduk di dasar, membuat air menjadi pekat. Tetapi ketika air benar-benar hening dan terus geming selama waktu yang lama, semua lumpur pun mengendap, dan air menjadi sebening kristal akibat keheningan. Dengan begitu, kita mampu memandang ke dalam air dan kita bisa melihat dengan jernih tanpa delusi, tanpa terbengkokkan dan terdistorsi. Kita bisa melihat dengan jernih langsung ke paling dasar kumpulan massa air tersebut. Hanya setelah mengalami jhana, kita dapat melihat dengan jernih langsung ke dasar batin ini. Langsung ke dasar mengetahui dan melakukan. Kita bisa melihat bahwa tidak ada apa-apa di sana, hanya proses yang muncul dan berlalu. Jika Anda sungguh telah melihat proses yang delusi anggap sebagai aku atau milikku atau diri,
Anda bukan hanya melihat kebenaran anatta, tetapi Anda juga memahami cara kerja sangsara. Anda melihat bagaimana proses itu bukanlah suatu jalan yang memiliki hati. Ini adalah jalan tanpa hati apapun. Ini mungkin tidak dapat dicerna atau disukai umat rumah tangga, tapi jalan anatta adalah jalan tanpa hati apapun. Jika Anda melihat proses itu, Anda dapat memahami bagaimana proses itu dapat menghasilkan kelahiran berikutnya. Bagaimana proses dapat terus dan terus berlanjut. Orang yang memahami anatta akan memahami pula kelahiran ulang. Mampu melihat anatta berarti juga memahami musabab saling bergantung. Sebab dan akibat, proses itu yang disalahpahami orang sebagai diri, sebagai aku, sebagai milikku. Melihat pada semua ini dalam pengertian yang saya anggap sebagai diri, sebagai aku, sebagai milikku, melihat bahwa inilah yang dalam pengalaman kita anggap sebagai suatu diri, membantu untuk memahami alasan mengapa kita tidak sanggup melepas. Mengetahui sebanyak itu saja, memusatkan diri pada hal itu, dan menyingkap delusi, memiliki batin yang hening, sehingga Anda bisa melihat langsung ke dasar danau yang terdalam. Maka Anda akan melihat tidak ada sosok di sana. Tidak ada apa-apa. Mengetahui hanyalah proses kesadaran. Tidak ada sosok atau orang yang melakukan. Itu hanyalah cetana. Maka, seperti Bahia Udana 1.10, Anda akan mengetahui bahwa dalam melihat, hanya ada melihat. Tidak ada seorang pun yang melakukan melihat atau memilih untuk melihat. Dalam mendengar, membaui, mencecap, menyentuh, hanya ada mendengar, membaui, mencecap, dan menyentuh. Tak seorang pun yang melakukan menyentuh itu. Tak seorang pun yang mengalami menyentuh. Itu hanyalah kesadaran dan objek batin atau aktivitas batin. Itu bukan batin inti, bukan batin asal. Itu hanyalah proses. Ketika Anda melihatnya, Anda terbebas. Berhati-hatilah dengan mengetahui atau melakukan. Karena itu senantiasa berarti seolah Anda ada di balik layar dan dunia ada di luar sana. Mudah untuk melihat bahwa dunia luar bukanlah aku, bukan milikku, bukan diri. Tapi kita juga perlu melihat dunia sebelah dalam. Itu seperti melacak dari mana cahaya proyektor. Tidak cuma melihat ke layar tempat film sedang diputar. Tapi melihat ke belakang, ke tempat film berasal. Dan melihat bahwa mesinlah yang membuat semua citra khayalan cahaya, suara, bebauan, rasa, sentuhan, pikiran, dan objek batin. Hanya seperti film, begitulah adanya. Itu tidak nyata. Kita menambahkan realitas padanya, kita membuat diri. Kita membangunnya melalui papanca atau perkecambahan batin. Ketika kita melihat semua itu, menelusuri hal-hal ke sumbernya, dan melihat bahwa itu sepenuhnya kosong, seperti Bahia, maka kita dapat hidup tanpa menganggap apapun di dunia sebagai diri, sebagai aku atau milikku. Di sanalah akhir kelahiran ulang. Anda menembusi pemenang arus ketika Anda melihat betapa bodohnya Anda selama begitu banyak masa kehidupan karena menganggap sesuatu sebagai diri, yang biasanya adalah si pelaku atau si pengetahu. Anda telah melihatnya. Anda telah menyingkapkannya. Anda menyadari kebodohannya. Anda tahu hanya soal waktu sebelum persepsi dan pikiran lenyap. Anda mengetahui bahwa sangsara akan tamat. Saat menembus setiap indera ini, setiap khanda ini, Anda bahkan tidak memiliki persepsi atau terbersit bahwa hal-hal ini ada urusannya dengan diri atau dengan batin Anda.
Anda mengetahui itu hanyalah proses. Itu saja. Itu seperti kiasan meteor yang mengelilingi tata surya selama jutaan tahun, ratusan juta tahun, kemudian mendadak menghantam atmosfer bumi dan terbakar dalam nyala terang. Demikianlah, meteor itu berakhir, lenyap. Persis seperti para arhanta setelah menjelajahi sangsara selama jutaan, puluhan juta tahun, tak terhitung juta kali masa kehidupan, sampai mereka bertemu Dhamma. Mereka bertemu Dhamma dan padam dalam nyala terang ajaran. Anda tahu bahwa Anda tidak menyombongkan bahwa Anda pemenang arus dengan keliru. Jika Anda memberitahu orang lain bahwa Anda adalah pemenang arus, dan itu hanya bualan, Anda tidak benar-benar meyakininya, itu adalah pelanggaran parajika atau pelanggaran paling serius yang diatur dalam peraturan disiplin monastik. Dan Anda harus meninggalkan kebikuan selama sisa hidup Anda. Jadi tolong, fokuslah pada perenungan anatta. Apa yang saya anggap sebagai aku, sebagai milikku, sebagai diri dalam artian 5 kanda dan 6 indera, bukan sebagai latihan otak atau kecerdasan, melainkan sebagai sarana untuk menyingkap hal-hal yang belum Anda lihat sebelumnya sebagai bhikkhu. Demikianlah berakhir sudah pembacaan bab 2, apakah diri itu? Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 3, membersihkan batin dari racun, 2 Februari 2000. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang